Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng Budget Bikers ID di sini. Nggak kerasa ini kita udah masuk bulan puasa minggu kedua ya, atau mungkin pas video ini diupload udah mungkin minggu ketiga atau minggu akhir. Jadi buat teman-teman yang masih menjalani ibadah puasa termasuk saya, semoga tetap strong, tetap kuat. Walaupun kita puasa, kita harus tetap aktif. Baik teman-teman yang mungkin bekerja di kantor atau bekerja di manapun lah ya, pokoknya kita doain semoga puasanya tuntas sampai nanti kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri sama-sama. Maksudnya di tempat saya, teman-teman di tempat teman-teman maksudnya. Jadi by the way, ini kita lagi riding di sekitaran Yogyakarta. Jadi setelah minggu kemarin Budget Bikers ID riding di kota Semarang, tempat dimana Budget Bikers ID mencari penghidupan atau bekerja buat mencari sesuap nasi, istilahnya gitu. Jadi ini sekarang kita lagi di Jogja. Jadi barusan flyover yang kita lewatin itu flyover Renjanti namanya, atau mungkin teman-teman mungkin yang di Jogja taunya Blok O, mungkin ini kita masih di sekitaran Blok O. Jadi flyover Renjanti itu termasuk ikonik juga. Jadi teman-teman kalau misalnya riding dari arah sebaliknya, kalau misalnya sore atau pagi gitu, view-nya keren banget. Jadi bisa lihat view Gunung Merapi kalau cuacanya cerah, terus bisa lihat ya city view gitulah dari atas. Jadi seperti biasa, jadi tiap bulan puasa Budget Bikers ID bikin konten khusus yang namanya ngabuburit. Jadi ngabuburit itu istilahnya kita ngisi waktu luang sambil nunggu gedung maghrib, nyari ke tempat-tempat yang enak buat nongkrong asalnya gitu. Jadi minggu kemarin atau sebelumnya itu udah mampir ke kota Semarang di Agung, Jawa Tengah tepatnya. Ini kita di Jogja. Mungkin buat teman-teman yang ngikutin video dari awal sampai akhir atau subscriber lama, ini udah tahun kedua ya, jadi tak ulangi lagi. Jadi tahun pertama itu dimulai tahun 2021 ya, itulah pokoknya. Ini tahun 2022 di episode kedua ini kita riding di Yogyakarta. Kebetulan karena dulu juga saya sempat lama banget ngerantau dari kampung saya ke Jogja, cukup lama. Aneh sih sebenarnya kalau di tempat saya, tepatnya di kampung saya itu rantau ke Jogja, emang mau ngapain di sana gitu. Ya namanya juga mungkin apa ya, namanya udah rezeki atau jalan hidupnya ngerantaunya ke sini. Jadi mungkin udah dulu di Jogja itu dari 2009 pertama kali lulus sekolah SMA itu merantau ke Jogja. Ya teman-teman banyak yang nanya sih, soalnya di kampung saya kan kebanyakan yang merantau itu ke Jakarta lah, atau ke Bandung, atau ke pokoknya daerah sana lah, daerah barat. Kalau istilah di tempat kami sih ngerantaunya ke barat. Kok ada yang tanya, kok lu ngerantaunya di Jogja? Ya namanya juga istilahnya ya, suka-sukaan sih kasarnya gitu. Soalnya kan aku juga ngerantau sendiri. Jadi dulu awalnya emang sebenarnya nggak ada rencana sih, cuman istilahnya tuh nyantolnya mungkin di Jogja. Akhirnya ya lama ngerantau di Jogja, terus ketemu banyak teman-teman di sini. Mungkin 2009 sampai 2015 atau 16, maunya sekitar 7 tahunan lah di sini. Jadi istilahnya tuh Jogja itu buat saya udah kayak second home, jadi udah kayak rumah kedua. Jadi di sini banyak banget pokoknya pengalaman hidup di Jogja itu. Dari awal pertama ngerantau itu numpang di kosan temen, di kosannya dulu temen SMA gua.
saya atau gua ya sama aja pokoknya. Jadi teman sekolah saya kebetulan ada yang kuliah di Amikom, dulu sempat numpang di tempatnya dia si Yogi. Jadi dulu merantau di sini nggak punya apa-apa, terus kos juga numpang, terus banyak banget teman-teman di sini. Jadi dulu awalnya kerjanya juga dari nol banget lah, dari minus, dari gak punya apa-apa. Dulu kerja awalnya tuh jadi kuli. Jadi dulu pernah apa namanya kayak bilangnya apa ya, jadi kayak jualan tabung gas gitulah, jadi kerja di salah satu agen LPG. Terus sudah di gas LPG itu jadi kuli, jadi angkat-angkat kayak tabung gitu. Makanya gue dulu apa namanya hitam banget orangnya pas awal-awal merantau di Jogja, soalnya kan kerjanya panas gitu ya pokoknya itu. Terus habis dari apa namanya kerja di agen LPG itu, terus sempat kerja di warnet dulu, pernah di daerah Condong Catur dulu namanya. Jadi kebetulan kosku dulu sama teman-teman termasuk si Yogi itu dulu yang banyak membantu gua pas zaman susah. Kosnya di daerah Condong Catur. Jadi kebetulan si Yogi itu kuliahnya di Amikom, jadi kosannya dekat-dekat Pamela lah, Pamela 6 atau Pamela berapa gitu di sana. Dekat situ kosnya juga lumayan lama sih, tahun atau berapa tahun gitu. Sempat kerja di warnet di dekat situ, jadi operator warnet dulu 2010 atau 2011 gitu. Terus nyambi juga jaga rental VCD ya atau apa gitulah. Jadi di daerah Concat juga ada kayak rental VCD, jadi saya juga sempat double job. Jadi pagi atau siang itu jaga rental kaset atau studio lah gitu, sorenya atau malam jaga di warnet itu. Pokoknya kerjanya non-stop kasarnya gitu. Terus habis itu 2011an awal kayaknya, zaman itu masih tren kaskus dulu. Jadi dulu kerja di rental sama itu kan capek tuh, pengen nyari yang satu kerjaan, satu job aja cuman yang lumayan duitnya, walaupun ya di Jogja bisa dibilang nggak banyak, cuman tapi juga nggak sedikit lah untuk UMR ini. Jadi nggak usah dibahas masalah UMR. Jadi intinya zaman itu pengen banget nyari kerjaan yang satu aja tapi yang duitnya lumayan daripada jaga warnet sama jaga rental studio itu. Akhirnya nyari lah di kaskus, dapetnya di barista dulu 2011, nyampangnya di barista 2011 di salah satu coffee shop. Zaman itu belum booming banget sih 2011 coffee shop, apalagi apa namanya kayak specialty coffee belum ada 2011 kayaknya. Terus 2011 mulai jadi barista, 2012 di coffee shop yang sama, jadi namanya dulu itu kedai kopi espresso bar. Jadi tempatnya outletnya ada beberapa sih di Jogja. Jadi dulu awal-awal ada di Bebarsari, Kejayaan, di belakang Teknik UNY, sama di perempatan Jalan Kaliurang. Jadi sempet lama sih 2 tahun di situ, sekalian awal-awal jadi barista di situ, belajar macam-macam, belajar kopi, belajar mesin kopi, apalah bla-bla tentang barista gitu. 2 tahun di situ. Terus akhirnya 2013 kayaknya, terus mutusin apa namanya nyari suasana baru. Jadi 2013 sempet resign dari kedai kopi itu, lumayan lama nganggur. Jadi resign dulu bulan Juli atau Agustus gitu, baru dapat lagi kerjaan itu September. Jadi nganggur lama banget, capek juga ternyata nganggur. Jadi buat teman-teman yang sekarang istilahnya udah punya kerjaan, seberat apapun tetap dijalani, karena di sana, di luaran sana banyak banget yang berusaha keras nyari kerjaan buat menghidupi kehidupannya.
Jadi yang udah dapat kerjaan seberat apapun tetap dijalani, tetap dinikmati kasarnya gitu. Jadi lanjut lagi ceritanya nih. September dapat lagi itu barista juga, jadi di salah satu coffee shop di daerah Prawiro Taman. Nah kebetulan ini tempatnya nanti juga, ini ridingnya juga ke arah sana, tapi kita nanti ngobrol masalah ridingnya. Jadi di Prawiro Taman itu ada salah satu coffee shop namanya Ojogjamnyo namanya. Jadi dulu punya orang Belanda kalau nggak salah ingat ya, punya orang Belanda. Terus beliau juga pengen buka resto baru, jadi gua spesialis babat alas dari dulu. Istilahnya kalau misalnya baru buka outlet namanya babat alas, nyari customer dari awal gitu. Bikin resep juga, tapi ya dulu masih belajar ya, sampai sekarang masih belajar sih masalah kopi dan minuman gitu. Jadi di sana juga lumayan lama, terus pindah ke outlet satunya. Jadi ada 2 resto tuh, satunya Ojogjamnyo yang coffee shop, nah aku yang di apa namanya, yang satu Lotus Mio itu yang coffee shopnya, yang jadi satu sama food atau tempat coklat monggo yang di Prawiro Taman. Satunya Ojogjamnyo yang aku masuk, jadi babat alas di situ. Dulu zaman segitu sih nggak usah ngomong gaji, pokoknya pendapatan segitu menurut saya sih udah cukup banget ya di Jogja. Soalnya gue kan juga nggak begitu istilahnya nggak begitu gaul lah anaknya, nggak suka nongkrong sana sini atau beli pakaian yang branded gitu atau apalah gitu. Jadi istilahnya ya cukup buat hidup. Terus lama banget kerja di situ, akhirnya terus ketemu lagi sama si Yogi. Dulu kan sempat pisah lama, jadi aku pindah kosan ke dekat Tugu, daerah Tugu itu. Terus Yogi pindah masih di Concat tapi di daerah utara gitu. Terus di daerah ketemu lagi, terus nawarin kerjaan jadi kayak konten kreator ya dulu namanya, tapi lebih ke dulu zamannya masih blog. Jadi istilahnya aku kayak ngisi konten blognya dia, jadi nanti aku dapat bayaran. Terus ya di situ ketemu banyak orang lagi, ketemu Yogi, ketemu lagi sama teman gua SMA si Dani di Wow. Terus sama Okta sama Agung juga, ini yang tadi di depan dari tadi. Jadi kebetulan kalau aku ke Jogja biasanya ketemu sama dia lagi. Agung sama Okta sampai bosen kayaknya. Jadi ketemu Agung sama Okta sama Tari sama siapa ya, si Eli, Faisal, teman-teman Sukron, Doni dan lain-lain. Pokoknya ketemu teman-teman SMA lagi di situ. Jadi ngeblog bareng. Zaman segitu masih enak sih duitnya, kasarannya gitu. 2000 berapa ya, 2015 2016an lah gitu ngeblog. Duitnya banyak, lumayan, jadi nggak usah kerja di luar dulu. Cita-citanya sih ngeblog aja, cuman dilalah ya ada something wrong, ada yang salah. Akhirnya ngeblognya udahan, akhirnya kita bubaran lagi 2015 atau 2016an gitu. Akhirnya aku nyari kerjaan lagi, jadi istilahnya mulai dari nol lagi, nyari kerjaan. Dapetnya di Max Coffee dulu namanya, di barista juga. Jadi di Max Coffee ketemu teman-teman banyak, ketemu Vera dulu yang bareng di kedai kopi juga. Terus ketemu Agus Boy, Agus si supporter AC Milan, Milanisti Cicati. Terus di situ juga nggak lama sih, cuma setahun doang. Dilalah outletnya, tempatnya kan di Saiji Walk di dekat Atmajaya. Di situ akhirnya outletnya karena sepi, akhirnya tutup. Akhirnya ya drop lagi. Pokoknya dikaliku banget hidup gua. Jadi ngedrop lagi di situ, pusing pas 2015 itu. Akhirnya setelah itu nyari loker lagi, kan udah drop out dari Max Coffee, nyari nyantolnya di Semarang. Ya udah, kayaknya gitu aja sih kayaknya. Cerita di Jogja lumayan lama sebenarnya. Jadi banyak banget tempat yang pengen banget dikunjungin. Jadi buat misi kontennya Budget Bikers mungkin bakalan fokus ke Jogja untuk kedepannya. Nah itu si Okta udah ketemu lagi tadi, naik motornya kenceng banget sih Agung sih.
Jadi ya gini, Jogja, selamat datang di kota pelajar. Jadi ya kayak gini macet, apalagi ini weekend hari Sabtu. Jadi kebetulan ini rencananya mau ke kampung Ramadan Jogokaryan. Jadi tempatnya aku lihat di Instagram sih lumayan hype banget. Sebenarnya katanya sih udah lama, cuman ya baru sempet aja main kesini. Jadi ya kayak gini Jogja dengan segala kemacetan dan rindunya. Ini rindu banget di Jogja tuh macet-macetnya. Ini di daerah Prawira Taman nih ngomong-ngomong. Jadi bentar lagi udah sampai di Jogokaryan. Jadi ini lagi nyari, aduh aksesnya susah banget. Dari tadi macet, nggak bisa kemana-mana. Mungkin karena weekend juga sih ya. Jadi apa namanya, anak-anak muda sini pasti pada nyari takjil juga ini karena udah hampir maghrib, udah jam 5-an lebih setengah 6. Jadi ya kayaknya perjalanan gua di Jogja sih kayaknya kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi mungkin istilahnya semoga bisa jadi nggak inspirasi ya, jadi kayak sharing aja gitu. Jadi teman-teman yang punya kerjaan apapun, jadi seberat apapun atau secapek apapun, tetap dinikmati, disyukuri. Waduh, ini ada mobil lagi. Jadi karena di luar sana banyak banget teman-teman yang masih susah nyari kerjaan, apalagi sekarang ini udah lumayan sih. Pas kemarin pas COVID kan banyak banget yang di PHK tuh. Di teman-teman yang di luar sana yang masih nyari kerjaan, tetap semangat, jangan patah arang gitu. Karena pasti kalau kita berusaha keras, yang di atas atau Tuhan pasti kan memberikan jalan. Waduh, cocok banget. Ini mas. Nah ini kita parkir dulu, jadi kita habis ini jalan. Nah ini kita udah sampai di apa namanya, Kampung Ramadan Jogokaryan. Wah tempatnya rame banget, sumpah ini serius rame banget, udah kayak tahun baru pokoknya. Op. Op takara gosek. Ya ampun, ngantrinya panjang banget pokoknya. Jadi modelnya ini tuh kayak gang kecil gitu, tapi di kanan kirinya ada kayak jualan takjil. Jadi wah pokoknya tempatnya asik banget buat ngabuburit. Jadi buat teman-teman tak saranin banget mampir ke sini. Kalau ini eventnya tiap bulan, jadi biasanya cuma 1 tahun cuma 3 bulan pas puasa doang. Karena udah maghrib, tadi juga udah sempat beli takjil, jadi episode ngabuburit kedua tahun 2022 kali ini udahan. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. See you next time.